akhir tahun ini sampai kepada kita, dan setiap tahun momen ini memang berulang. Kalaulah Allah masih mengizinkan kita, masih diberikan kita umur panjang, apa yang sepatutnya kita lakukan sidang jamaah yang berbahagia? Yang sepatutnya kita lakukan tidak lain, salah satunya adalah kita bermuhasabah. Kita perlu melakukan sikap muhasabah, introspeksi atau evaluasi, atau bahkan berkontemplasi, melakukan perenungan. Evaluasi apa? Muhasabah apa? Amal kita yang selama 1 tahun ini, apakah lebih banyak amal yang kita lakukan itu adalah amal yang berorientasi kepada amal soleh, ataukah sebaliknya? Sementara kita terus saja umur bertambah, apakah kita tahun ini sudah merasa berubah di dalam beribadah? Apakah kita sudah bisa menikmati bagaimana indahnya salat, bagaimana nikmatnya kekhusyuan yang dirasakan? Ataukah kita masih biasa-biasa saja? Apakah hari ini sidang jamaah yang berbahagia ketika azan berkumandang kita langsung menuju ke tempat salat? Apakah ketika suara azan subuh menyerang, mengepung tempat-tempat tidur kita, apakah kita masih tetap meneruskan tidur? Atau kita bangkit untuk menunaikan salat subuh, apalagi ditunaikan secara berjamaah? Sidang jemaah berbahagia, ini hal-hal yang perlu untuk direnungkan di akhir tahun seperti ini. Sebahagian kita sidang jemaah yang berbahagia masih saja disibukkan oleh berbagai macam pekerjaan, pergi pagi pulang petang, atau bahkan pulang malam, atau malam malah menjadi jam kerja lagi, kerja lembur lagi, apapun profesi kita, sehingga kadang-kadang salat terabaikan. Kadang kita salat maghrib tapi isya tidak, dan subuh sering kesiangan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita lakukan perenungan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang kita jadikan alasan kita terlalu sibuk dengan berbagai macam profesi yang kita tekuni, ini adalah alasan-alasan klasik, alasan yang dulu sudah pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu orang-orang Badui, orang-orang Mekah Badu, orang Gampong, orang Badui di Arab. Ketika diajak oleh Rasulullah bergabung untuk berperang di Hudaibiyah, mereka tidak mau pergi. Mereka malas pergi. Mereka mengatakan, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kamu sibuk. Kami sibuk dengan harta-harta kami. Kami sibuk dengan anak-anak kami. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, mereka lebih memilih tinggal di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka, menyibukkan diri dengan harta mereka. Hana so jaga harta alun. Biar kamu buh contoh orangnya. Hana so jaga uang lun, hana so jaga kidel lun, hana so jaga nehun lun. Hamu tu mengprekan tolong. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Anak mi tengah hijak sekolah, anak mi tengah kuliah. Keluarga menghalangi mereka untuk beribadah, harta menghalangi mereka untuk beribadah. Ini sidang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar mengatakan, ini adalah orang munafik. Ini sikap orang munafik yang Allah sebutkan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim.
Tidak sama apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di hati mereka. Mereka itu orang-orang Badui itu sebenarnya orang munafik itu. Gak mau ikut bersama Nabi. Cuma pegang alasan sibuk. Dia mengatakan alasan sibuk dengan harta dan alasan sibuk dengan keluarga, dengan anak-anak mereka. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang munafik. Sedang jemaah berbahagia, orang-orang Malaysia mengatakan tak serupa antara ucapan dengan perbuatan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah itu alasan kita hari ini sampai meninggalkan salat, kita hari ini sampai mengabaikan suara azan yang kadang-kadang di telinga kita, yang kadang-kadang di kantor kita sedang rapat, kita pimpinan rapat, kita istirahat mendengar azan, bukan menghentikan rapat lalu menuju ke masjid ke tempat azan. Satu sikap yang keliru. Alasan sibuk. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita di Aceh yang memang pelaksanaan syariat Islam sedang berbahagia. Apalagi kita tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar, yang setiap waktu salat kita dikepung, hana muhaplung, suara azan di mana-mana. Apakah kita hari ini sudah merasa bahwa azan itu untuk saya? Walaupun kadang-kadang kita tidak sanggup lihat. Ketika azan berkumandang, na urang tuha, walaupun urang muda sahabat sama juga. Urang tuha, putih janggut, duduk di kedai, suara azan di sampingnya, tidak merasa bergeming. Jamaah yang berbahagia, yang seperti ini perlu kita evaluasi. Ketika momen ini datang di akhir tahun seperti ini, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu bermuhasabah? Kenapa kita perlu berkontemplasi, merenung? Kenapa kita perlu menghisap diri? Jawabannya karena kita akan dihisap. Hisap di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul hakimin. Tidak bisa bergeser telapak kaki kita nanti di hari kiamat. Manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dihisap satu demi satu, one by one. Ditanya amal apa perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu memang masuk surga. Abdurrahman bin Auf itu dijamin masuk surga. 10 orang sahabat Nabi masuk surga. Tapi beliau mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak dan terlambat 500 tahun dari sahabat yang lain. Ketika Abdurrahman Auf bertanya kepada Aisyah, kenapa begitu? Nabi bersabda, wahai ummul mukminin. Aisyah menjawab, karena engkau memiliki harta yang banyak. Setelah itu beliau menyumbang, memberikan hartanya seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hisab. Dan hisab adalah sebuah peristiwa yang menegangkan, sebuah peristiwa yang menakutkan. Maka namanya juga nama Yaumul Hisab. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghisap diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, perhitungkanlah dirimu sebelum kamu dihisap. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian sebelum kalian akan ditimbangkan. Fa inna ahwanu fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum.
Karena lebih ringan bagi kalian tatkala kalian dihisab kelak, jika kalian menghisab diri kalian sekarang. Senang bahagia menghisab diri sendiri sekarang adalah langkah yang paling tepat sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ketika orang-orang yang berdosa melihat catatan, ketika Allah memberi catatan kepada orang-orang yang berdosa di hari kiamat, apa mereka katakan? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nyopo kitab? Kitab apa ini? Kitab yang tidak meninggalkan catatan, baik itu catatan kecil maupun catatan besar. Tidak ada yang luput dari catatan itu. Semuanya tercatat. Semuanya terekam rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah yang bahagia, momentum akhir tahun seperti ini adalah momentum untuk mengevaluasi, untuk mengintrospeksi amal apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Kemudian jemaah yang berbahagia, kita di dalam mengevaluasi diri juga mengetahui apakah di tahun ini kita banyak melakukan dosa. Kalaulah memang banyak atau tidak banyak, karena memang semua manusia itu berdosa, dosa apa yang kita lakukan? Maksudnya kita harus mengingat-ingat dosa itu. Kita harus mengevaluasi dosa itu. Karena kecelakaan bagi orang-orang yang melupakan dosa masa lalunya. Ya. Alamatus syaqawah arba'atun. Jadi ada 4 tanda orang-orang yang celaka. 1 diantaranya adalah nisyanuz dzunubah al-madiyah wa huwa indallahi mahfudhah. Melupakan dosa masa lalu. Katua jamun pernah mempenyegap. Katua jamun cina jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala pernah mengoleksi dosa. Karena itu cara yang paling tepat untuk menghindari kemurkaan Allah adalah mengingat-ingat dosa masa lalu. Dosa masa lalu itu patut untuk diingat, patut untuk dikenang. Bukan mengenang dosa, umpamanya ada dosa muda-mudi lalu dikenang, bukan dosa yang dikenang. Indahnya masa dulu dikenang sebagai sebuah keindahan. Tidak seperti itu yang dimaksudkan. Tapi mengenang dosa. Kenapa dosa itu perlu dikenang? Agar setelah itu timbul motivasi untuk taubat. Sehingga menghormati Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa itu tidak dikenang, maka kemungkinan selanjutnya adalah akan dikoleksi terus, akan dilakukan dosa-dosa berikutnya. Dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi juga mengingatkan, apabila kita ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sedikit, baik tahun inilah atau tahun-tahun lalulah, bacut amal, ada kita umpamanya menjaga solat 5 waktu, menambah dengan rawatib, dilakukan secara berjamaah, apalagi kita laki-laki di masjid atau di manasa, di mana suara azan berkumandang, bersedekah kita, berzakat kita, saum kita, tetapi semua itu lam adri aqbilat amruddat, belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Apa maksudnya? Jangan diingat-ingat. Wa dzikrul hasanat al-madiyah walam adri aqbilat amruddat. Orang yang celaka adalah orang yang mengingat-ingat kebaikan pada masa lalunya, padahal kebaikannya itu belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Karena itu jemaah bahagia, ikhlaskan apa yang sudah kita buat. Jauh sekali prestasi amal kita, jauh sekali kualitas dan kuantitas amal yang kita lakukan ini dibanding dengan amalan-amalan sahabat dulu, dibanding dengan amalan-amalan tabi'in dulu. Jauh sekali amal kita hari ini. Karena itu jangan sekali-kali mengingat kebaikan yang sudah pernah kita buat. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini khatib ingin
mengajak kita semua untuk merenung bahwa bulan Qamariyah dalam tahun Hijriah ini, tahun Hijriah ini adalah tahun yang selisih 11 hari dengan Miladiah. Kalau tahun Miladiah itu 365 hari, maka tahun Hijriah itu lebih kurang 354 hari, walaupun nanti ada masuk tahun Kabisah. Kalau 354 hari dalam satu tahun, maka berbanding dengan tahun Miladiah, dalam satu tahun itu 11 hari. Ketika kita kali 16, ketika kita kali 16, maka lebih kurang 6 bulan. Lebih cepat. Ketika kali 32, maka itu 1 tahun lebih cepat. Artinya apa? Kalaulah seorang anak muda hari ini berusia 16 tahun menurut tahun Miladiah, maka sesungguhnya dia telah berusia 16 tahun setengah. Kalau ada seorang bapak atau seorang ibu yang hari ini berusia 32 tahun, itu hakikatnya dia sudah berusia 33 tahun. Kalau ada seorang kakek atau seorang nenek yang merayakan ulang tahun pada usia 64, dia berarti telah berusia 66 tahun. Itulah tahun Hijriah. Dan tahun inilah yang dimaksud di dalam agama kita. Karena itu jangan merasa muda. Jangan merasa muda ketika kita sudah berusia 32 tahun. Karena sesungguhnya kita sudah berusia 33 tahun. Jangan merasa muda ketika kita sudah berusia 64 tahun. Karena sesungguhnya usia kita sudah 66 tahun menurut perhitungan Hijriah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur terus saja bertambah. Idealnya amal juga harus bertambah. Masa depan adalah di ayat yang kita bacakan tadi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap kita itu memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk hari esok. Ghaden di dalam banyak tafsir diartikan sebagai hari akhir. Apa yang sudah kita koleksi untuk hari akhir, apa yang kita persiapkan untuk hari akhir, bagaimana prestasi amal kita hari ini, bagaimana kualitas dan kuantitasnya, apakah kita sekarang dalam beramal bercampur dengan sifat ria, apakah kita di dalam berusaha sampai harus membunuh orang lain, apakah kita untuk menggapai cita-cita kita harus mendalimi dan menyakiti saudara-saudara kita. Padahal umur kita cuma 60 tahun. Padahal umur kita cuma 50-40 tahun. Setelah itu kita meninggal. Setelah itu semua yang kita gapai sudah menjadi milik ahli waris. Hadirin yang berbahagia, hari ini, detik ini kita meninggal. Detik itu pula status harta itu menjadi tirkah, menjadi harta warisan. Karena itu merupakan satu hal yang patut untuk direnungi, dikontemplasi pada akhir tahun seperti ini. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan